Halo guys, welcome back to my channel di Kohaku Gaming. Jadi untuk kali ini itu kita akan coba bermain game ini ya, ada Dragon Nest M Nightmare Private Server, dan juga di sini ya saya juga masih istilahnya newbie ya, masih anak bawang guys, masih belum veteran, masih anak kemarin sore gitu kan. Dan di sini kalian jika nonton video ini jangan berharap kalian bakalan menjadi jago gitu guys, karena ya saya pun sama-sama belajar gitu kan. Mungkin untuk kali ini tuh kita akan ini nyoba-nyoba untuk farm resource-nya apa aja sih gitu ya, karena itu yang saya tahu gitu kan. Oke, kita langsung claim dulu misinya. Hal yang kalian pertama wajib selesaikan sih, setiap misi hariannya kalian selesaikan, karena apa, rewardnya udah lumayan juga di situ. Dan ini pun untuk menyelesaikannya pun kalian gampang teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian gak ada waktu lama, kalian bisa di raid aja langsung, jadi bisa di skip ya, skip battle istilahnya kayak gitu. Tapi tetap kita perlu ininya juga, staminanya, hanya seperti itu. Jadi untuk menyelesaikannya gak ada alasan kalian tidak bisa menyelesaikan misi harian ini teman-teman. Di sini lewati satu dunia nest apa saja, dan kebetulan ini resource-nya itu di sini teman-teman. Untuk yang pertama yang paling atas yaitu untuk farming gold sama dragon coin ya, atau DC atau coin dragon, itulah intinya ya. Dan kalian jangan lihat resource saya dapatnya berapa ya, masih kecil, kemarin habis juga sih. Dan juga ini untuk nest manticore, di sini kalian untuk farming jet. Jet itu jadi semisal kalau misalkan kita menambah sebuah status item ke dalam sebuah equipment gitu. Jadi kayak istilahnya batu atau bebatuan yang dapat menambah kekuatan dari setiap item equipment yang kita pakai gitu teman-teman. Intinya itulah ya. Terus kemudian di sini ada Nest Apocalypse. Apocalypse di sini untuk farm ini ya, farm Heraldi itu kayak semisal sama sih, nambah stat juga. Jadi tadi untuk misinya kita menyelesaikan. Di sini saya akan sambil farm gold, walaupun gold saya baru ada 2M ya, dan 2M itu nggak cukup teman-teman. Dan untuk farm gold sendiri itu teman-teman harus normal, karena apa, rewardnya pun lebih besar di normal, karena setiap satu kali battle itu di normal battlenya itu 55k, ditambah bonus clearnya itu 100k, jadi sekali run itu dapat 155k lah ya. Dan untuk di hardnya sendiri itu dapatnya dragon coin kalau nggak salah, itu untuk hard. Dan nanti kita akan coba lah ya satu-satu, dan moga saja saya di hard apocalypse itu kuat ya, karena BB saya masih rendah gitu teman-teman. Jadi itu kan jangan berharap banyak lah ya. Karena newbie itu harusnya dibantu ya, kali gamenya mau bantu. Aduh, sorry, salah teman-teman, salah taktik pemirsa, tadi salah ya. Ntar volumenya saya kecilin dulu, terlalu gede. Oke, kita langsung masuk area 2. Jadi untuk isi itu jangan terlalu berharap banyak lah ya. Saya isi normal maksudnya. Untuk normal masih bisa lah untuk di soloinnya. Hard pun bisa. Cuman kalau misalkan untuk ketika kalian masuk ke hell B1 bintang 1 itu hell susah, nantilah ya kita bahas hell. Sekarang ini dulu aja. Untuk lawan ini cukup ulti sih, itu yang bikin gampang ya. Bukan ulti deng, itu masih skill biasa, cuman skill yang paling sakit lah menurut saya. Dan di sini saya menggunakan job assassin ya, assassin.
saya gunakan job assassin. Nah di sini kalian dapat ini ya teman-teman, dapat bonus goldnya 55k. Nanti di sini kita pilih peti ya. Kalau hoki dapat petinya itu nanti ada berupa peti lagi, di dalamnya berupa kostum, mau bilang custom saya, berupa kostum nanti jika kalian hoki itu seperti itu. Dan ini teman-teman, keunggulan dari Dragoness M Nightmare di sini yaitu karena ini udah menggunakan sistem RMT ya. Jadi kalian untuk yang suka bermain game tapi nggak pengen cuma buang-buang waktu doang, tapi kalian pengen ngasilin duit gitu dari bermain game ini, kalian bisa untuk rekomendasi kalian bisa memainkan Dragoness M Nightmare ini, karena di sini kalian bisa menjual belikan item-item yang kalian dapatkan gitu. Dan untuk harganya pun bervariasi teman-teman. Dan juga ya bagusnya dari setiap Dragoness itu ya, Dragoness manapun itu kan, setiap tampilannya itu keren-keren sih. Ntar saya pindah di sini. Untuk tampilannya pun keren-keren. Sekarang tadi kita udah nyoba ini ya, research untuk gold, dan sekalian saya nyelesain misi, kita langsung dapat di sini, dapat apa ini, holy medal. Dan juga habis itu kita akan, bentar ini ada harian, ambil dulu. Kita akan coba untuk research yang kedua, yaitu research untuk ini teman-teman, research untuk jet. Dan di sini jet itu harus hard, karena hard itu ini teman-teman, karena hard itu bisa menghasilkan lebih banyak jet. Dan oh ya, sebelumnya jika agak berisik atau kurang kondusif, mohon maaf, karena saya pun lagi rekaman di rumah dan di kamar, dan di luar pun masih rame gitu kan. Dimaklum lah ya. Kita akan coba hard manticore. Tadi untuk Cerberus awal yang buruk sih ya, karena sempat diseruduk banteng. Dan ya ini kita langsung coba ke manticore hard untuk farm jet. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya sambil item dropnya seperti apa, nanti sambil kita open di bag atau di tas gitu. Oke, jadi sekarang kita paling tujuannya untuk resource aja kali ya, untuk resource gold, jet, dan juga heraldi. Karena nanti teman-teman ya ada yang main gitu kan, baru main, apa nih yang harus dilakukan ya, paling minta bantuan untuk farm ini dulu teman-teman. Ya syarat pertama sih teman-teman wajib masuk guild dulu, biar ada istilahnya apa ya, dibantu lah, ada komunikasi sama teman satu guild. Nantinya kan kalau farm bisa gampang juga, kalau farmnya gampang kan cepet juga tuh naikin battle pointnya gitu teman-teman. Tapi untuk jangka waktu ini sih, untuk awal-awal mungkin yang membuat agak ribetnya itu, bukan ribet sih istilahnya, harus benar-benar dicari tahu tuh kalian pilih job apa. Nah terus kalian juga harus memilih istilahnya itu yang tadi item untuk memperkuatnya itu harus yang pas gitu. Gak bisa kalian pilih pakai assassin yang dipilihnya itu magic attack gitu kan. Tapi ya ada aja sih, bukan assassin sih, tapi itu ada yang kayak apa ya, like fury, kayak ada skill yang ngandelin magicnya juga. Tapi untuk fisik ya utamakan yang itunya fisik semua aja gitu. Oke, kita langsung masuk ke area manticore-nya. Mungkin untuk Apo kayaknya agak susah sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan sorry juga kalau misalkan nanti saya di Apo mati. Karena ya masih newbie gitu kan, masih newbie, jadi ya dimaklum lah. Ya kayaknya saya kena ini resist tuh kan. Ya gak nyampe. Ya nggak ada untuk dodge-nya. Dah. Dan ini untuk jet ya, untuk jet tuh seperti ini. Jadi kalian cukup lawan tiga bos, mungkin lawan 3 bos,
Dan nanti di sini juga untuk dropnya sama, jika teman-teman hoki juga paling nanti teman-teman akan mendapatkan kostum ya, bukan custom deng. Tuh yang box tuh, ada yang box di sebelah kanan tadi ya, itu kalau hoki teman-teman dapat pilih itu dapat kostum berupa set si bos yang terakhir itu ya. Untuk Apo kita akan coba Apokalips. Kayaknya Apokalips untuk hard susah sih, cuman ya kita coba aja. Moga bisa ya, tapi saya ragu sih untuk hard. Ya udahlah, mati ya mohon maaf ya. Kita coba karena BP saya masih rendah teman-teman. Andai BP saya tinggi gitu kan kayak orang-orang. Kadang di sini yang jadi kendalanya itu bisa aja BP kalian tinggi, cuman karena kalian salah item ya, salah racik item, jadi kalian rendah gitu. Jadi walaupun BP tinggi nggak menjamin demi kalian tinggi juga teman-teman. Itu sih yang harus digarisbawahi. Ya paling untuk sekarang ini kayak gini-gini aja, dan untuk updateannya nanti mungkin akan ada next update itu level 60 limit mungkin ya. Mungkin saja, bisa saja kalau misalkan gamenya ada update. Sekarang kita lawan Dead ya, Dead semoga aja nggak mati boy. Untuk lawan Dead itu kita wajib ini dulu teman-teman, habisin yang gambar bukan gambarnya, patung yang di tengah itu. Ternyata saya bisa deh, cuman yang Dead ini bukan ini sih, bukan yang di Dead yang agak susah tuh di fase 2 karena dia punya resist. Kalau misalkan anak-anaknya nggak dimatiin dulu atau bocil-bocilnya ya, si bosnya tetap resist tuh ya. Kena enggak, aku kira kena skillnya deh ya. Untuk resource awal kita ini sih, mana lagi, sini ya Allah gak kebagian ngehit nih ya, enggak jadi. Nah udah jadi gitu-gitu aja. Aduh. Satu kali hit langsung setengah. Itu yang kenapa tadi saya bilang saya agak ragu kalau misalkan di jadi untuk resist kita pun bisa resist, cuman timingnya harus tepat gitu. Aja skeleton sudah ini. Guys, bentar, saya lupa. Saya bisa regen juga teman-teman, regen HP ya, cuman dikit gitu ya, nggak apa-apa sih ya. Andai udah BP gede, udah sakit gitu kan, dan BP gede kan mati sekali. Bangkit lah. Di sini tuh malesnya ini beresin dulu apa ya namanya tuh, bocil-bocilnya gitu, dia resist terus. Kalau sendiri sih mungkin bisa 3 kali resist, tapi kalau misalkan kalian party ya bisa aja sih dalam satu party itu 1 kali resist bisa selesai kok. Kalau solo kan damage-nya masih kurang juga, jadi kenapa saya balik lagi gitu kan ya, entah anda kenapa. Ya saya lupa harusnya ulti tadi biar kena resist. Nah kan mati nggak ya? Mati juga, nyawanya sama-sama sekarat dong. Ya gak apa-apa lah. Jadi untuk awal-awal itu seperti ini teman-teman, kalian cuma cukup kumpulin resource ya. Kalau misalkan udah tergabung sama guild ya bisa minta party bareng, jadi teman-teman pun nggak kerepotan gitu pada saat farming ya. Kalaupun nantinya kalian udah battle point-nya gede dan dimiliki sakit ya, kalian bisa solo, itu tergantung kalian gitu. Cuman kalau misalkan awal-awal, alangkah baiknya kalian minta party aja gitu. Tapi yang terpenting yang pertama itu teman-teman masuk guild aja dulu, biar nanti bisa tanya-tanya sama yang udah veteran gitu kan.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau nonton channel ini kalian jangan berharap untuk jadi pro seketika, karena pro itu butuh proses dan juga butuh duit tentunya. Kalau cuman modal sering doang bisa aja sih, cuman waktunya itu yang jadi masalah. Ketika yang udah keluar dana, udah pensiun, kalian baru bisa jadi pro gitu kan, karena prosesnya lama gitu. Ya itu sih, dan juga butuh hoki teman-teman. Kalaupun nggak itu sih, tapi butuh hoki juga. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman untuk konten pertama tentang Dragoness M Nightmare ini. Yang pertama mungkin kebetulan untuk resource ya, kita membahas tentang resource. Ya mungkin jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan karena subscribe itu gratis ya. Oke, untuk mungkin seperti itu aja, and see you next time. Bye bye. Karate.